Hari ini tetangga spesial kita adalah seorang aktris, model, dan dia juga sempat dijuluki Ratu FTV. Ini dia Andrea Bimo. Di sini Andrea bercerita perjuangan di hidupnya dan bagaimana dia harus melewati perasaan bersalah yang menghantui hidupnya. Tuhan tetap setia walaupun ia sempat menyalahkan, bahkan menantang kuasa Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin dulu sama kalian bagaimana cara kalian untuk nge-support kita, mendukung kita. Dan supaya kita bisa memberikan acara-acara atau playlist-playlist baru yang lebih menarik lagi. Dan yang pastinya memberikan values untuk kalian juga. Nah, cara support kita yang pertama adalah dengan klik tombol subscribe yang tombol merah yang ada di situ. Atau kalian bisa memberikan super thanks. Dan itu any amount will be greatly appreciated. Atau kalian bisa membeli official merchandise kita. Dan ini official merchandise kalian bisa langsung dapetin di, ini ada QR code-nya. Langsung di follow aja linknya. Dan langsung cek DMN official merch, right? Beli banyakan ya, apalagi untuk tetangga gitu kan, untuk adik-adik, kerabat dan lain-lain. But anyway, tetangga kita yang satu ini kemarin itu kita udah ngobrol sama suaminya. Nah kali ini istrinya nih, langsung aja tetangga kita yang thank you banget udah menyempatkan waktu buat kita, Andrea Bimo. How are you Andrea? Baik, puji Tuhan, sehat. Seneng banget kita, gue sempet WA Andrea, kita oke. No, gimana aja? Oh pertama gini, gue bilang sama Bimo, Bim, gue pengen dong ngobrol sama Andrea. Oke bro, nanti gue sampein. Oke. Gak tau disampein atau enggak gitu ya. Disampein. Tapi kayaknya ngawang-ngawang sampai dia akhirnya. bilang, sayang kamu diundang sama Daniel Mananta untuk datang ke podcastnya. Oh oke. Udah dong, berarti karena kan aku berarti nunggu dari kamu chat kan, kayak ini beneran cuman mau ngundang atau. Tapi gue belum ada nomor lu saat itu. Iya betul. Gitu. Nah akhirnya kita ketemu lah di premier film Jatuh Cinta ya. Iya. Nah ketika ketemu di situ, habis itu kapan dong? Nah itu udah berapa minggu setelahnya tuh kan, kapan dong datang gini nih? Oh iya, ya udah. Akhirnya gue dapet nomor teleponnya Andrea, dan ini loh yang gila nih ya. Gue ya Andrea, hai Andrea, ini Daniel. Tapi ini gue juga ngechatnya setelah kayaknya gue sempet ke luar negeri dulu, abis itu balik lagi. Jadi akhirnya gue lumayan lama juga tuh untuk kayak ngechat ke Andreanya. Nah akhirnya pas gue ngechat, sorry kemarin itu gue sempet kayak keluar dulu dan lain-lain. Anyway gue mau ngundang lu nih ke Daniel Tetangga Kamu. Seminggu telah lewat, kok gak dibalas-balas. Yaudah gue cek lagi gitu. Hai Andrea, sorry biasa ini message gue tenggelam nih biasanya kalau udah kayak gini nih. Just in case, yaudah gue coba ngingetin lagi aja. Bisa gak tanggal segini apa tanggal segini gitu. Seminggu kemudian kok gak dibalas-balas lagi. Akhirnya gue tanya Bimo gitu kan, Bim gue kemarin udah ngechat Andrea gini-gini segala. Abis itu lu langsung screenshot foto WA gue dan kayak gak ada Nil. Iya aku cuma ngomong, hai Nil ini nomor aku ya bla bla bla. Iya kan. Cuman itu, dan gue langsung ngerasa wah ini setan lagi. lagi bekerja nih. Apapun yang akan kita bicarakan di Daniel Tetangga Kamu ini bakal powerful banget. Amin. Sehingga setan sampai takut banget. Dia menggunakan teknologi untuk memisahkan kita. Untuk menghancurkan rencana kita. Gila. Gue langsung berbahasa roh. Enggak bercanda gue. Tapi ini ya. Buset, sampai sesulit itu akhirnya baru akhirnya sekarang nih kesampaian nih. Iya, tapi aneh ya setelah itu kita WhatsAppan lancar. Iya kan, gak ada masalah sama sekali. Sebelum itu benar-benar sulit banget. Wah gila sih. Tapi lucunya kita akhirnya udah ketemu lagi ya kemarin lagi, di acara premier bukan acara lari acara di Hanggar. Tim biru dan tim biru tua. Kok ada tua ya? Gak usah diomongin gitu. Nah emang bener
benar biru muda dan biru tua. Aduh. Oh maksudnya iya gue ngerti sekarang, ya ampun. Ini gak bermaksud untuk masalah umur sih, memang Iya. warnanya Tapi sesuai warna. tapi yang kena ego umurnya juga masalahnya. Oke, but Andrea, I would love to get to know you better. I mean, gue sempat, to be honest, I'm so sorry, gue gak pernah nonton FTV lo. Tapi gue nonton acting lo di Mencuri Raden Saleh. Thank you. I think that's, tapi sebelum itu pun juga kayaknya yang pas lagi zaman-zaman COVID, you were everywhere. Lu adalah artis pertama ya. yang masuk yang kena Karantina COVID dan juga. masuk karantina Iya. gitu di Wisma Atlet. Enggak, sebelumnya di Minto Harjo dulu, baru abis itu 2 minggu kemudian dipindahin ke Wisma Atlet. Betul. Karena kan pada saat itu kan 1 bulan kan. Gila Karantina, sih. 1 iya. bulan karantina gitu ya. Yes. Wow, there's like so many, I'm sure so many things happen di karantina tersebut. I don't know, mungkin kita langsung ngomong di situ aja deh. Biasanya gue kayak origin story, tapi gue langsung penasaran gitu. What like pas, pertama lu sebagai artis pertama yang kena COVID. Gue kena COVID pertama kali aja, itu gue gak posting. Karena udah gue langsung isolasi mandiri di rumah. Dan ya udah, gue cuman posting-posting selama gue di rumah aja gitu. Gue nggak bilang, hey guys, gue kena COVID nih atau apa. Karena saat itu kayak masih stigma banget gitu. Banget, kayak itu suatu aib ya kalau waktu zaman itu tuh aib banget kalau misalkan kena lo COVID tuh kayak kena HIV gitu. Yes, Kita karena kita benar-benar gak tahu banget. It's something that it's so unknown gitu. Orang tuh kayaknya wah, sekarang aja masih ada stigma sama ODA gitu. Misalnya orang dengan HIV dan AIDS gitu. Nah saat itu COVID itu kayak sama gitu, stigmanya tersebut. Dan lu kenapa berani untuk bersuara saat itu? Let's start from there. Tapi sebelumnya aku thank you banget loh udah diundang ke sini, kayak suatu kehormatan banget bisa ngobrol sama kamu, bisa sharing juga sama kalian, kayak happy banget. It's all God. It's all God. Oke, balik lagi yang kemarin, kenapa aku akhirnya memutuskan berani untuk speak up kalau aku dulu kena COVID gitu. Karena aku pikir kalau aku sendiri takut, gimana aku bisa nolong orang-orang di sekitar aku. Siapa tahu dengan aku sharing itu bisa membantu atau menyadarkan orang lain yang mungkin dia belum punya knowledge, atau mungkin dia ngerasa sendiri, atau bahkan dia takut akan apapun yang terjadi di lingkungannya dia ataupun dia sendiri. Makanya pada saat itu kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin ini juga jalannya dari Tuhan. Kenapa harus aku yang sebenarnya olahraga banget, tapi tiba-tiba aku ke rumah sakit yang pada saat itu aku dibilangnya kena demam berdarah, terus harus di CT scan, dan ternyata paru-paru aku itu ada kayak kayak kabut iya kan pada saat itu. Terus gak lama kemudian aku di swab test, nunggu hasilnya yang aku nggak tahu. Kalau zaman sekarang kan diliatin kan positif, negatif. Kalau zaman dulu kita susah banget buat tahu kita benar-benar positif atau enggak. Tapi dari situ kayak daripada aku meributkan aku benar-benar positif atau enggak, mungkin memang Tuhan naruh aku di situ untuk melihat kayak keadaannya seperti apa. Kayak mungkin di situ aku bisa ngebantu teman-teman yang ada di lingkungan situ juga sakit. Karena pada saat aku di karantina itu memang aku lihat sendiri gimana susah payahnya para tim medis untuk kayak ngasih tahu orang-orang yang sakit, atau bahkan gimana ya, ngasih penyuluhan buat mereka tuh susah banget. Kayak dibilang gak usah keluar kamar, jangan ngerokok, itu pun mereka masih lakukan walaupun mereka sudah dibilang kena corona. Itu kayak susah banget. Jadi aku pikir siapa tahu dengan media sosial yang aku punya, aku bisa spread kayak apa yang aku tahu dan yang aku rasa dan aku alamin, bisa ngebantu orang-orang lain di luar sana. Penyuluhannya berarti melalui sosial medianya Andrea gitu kan? Iya, kan? karena itu yang aku punya pada saat itu.
Itu ngomong-ngomong soal informasinya udah kemana-mana gitu ya, gue inget banget salah satu temen gue, dia pembantunya pulang kampung gitu. Mhm. Ini pas lagi zaman-zaman Covid itu kan, Heeh. lagi tinggi-tingginya lah kayak gitu, pembantunya pulang kampung dan habis itu, dia nanya sama pembantunya gitu di desanya gitu, soalnya si pembantu ini mau Iya. pulang Mhm. gitu, dia bilang, mmm, "Gimana, desa kamu aman?" "Aman Kak, nggak apa-apa, Covid Covid?" Nggak apa-apa, nggak ada di sini," katanya, "ini aman banget, kita sehat semuanya," gitu ya. "Oh, oke oke. Iya, tapi di sini banyak banget orang yang, nggak bisa nyium sama nggak bisa rasa gitu kalau misalnya lagi makan, tapi katanya emang lagi musim ya." Itu namanya Covid, Covid. Mbak. Tapi jujur ya pada saat aku Covid ya aku sama sekali nggak, maksudnya kalau orang kan ada gejalanya nggak bisa nyium, batuk, pilek, aku sama sekali nggak ada. Lu kayak OTG lah ya? Iya sebenarnya nggak juga sih karena aku sempat demam, Oke, kayak gejala tipes ya DBD aja tapi ya, habis 3 hari udah udah kelar. nggak ada apa-apa Ya, dan bahkan nggak ada batuk, nggak ada pilek. Jadi kayak, oh ini Covid tuh gimana sih rasanya kayak orang kan pada banyak, "Iya aku sampai sakit kepala, aku sampai, demam, sampai, ya, nggak bisa nafas, nggak bisa ngerasa." ya. Aku kayaknya nggak sampai separah itu, Mmm, dari mmm, situ aku kayak langsung pikir, "Oh puji Tuhan banget karena aku mungkin punya kebiasaan olahraga jadi imunnya sudah sedikit lebih kuat, jadi mmm, nggak separah itu sakitnya." Aku mmm. mikir kayak gitu sih. Iya, tapi Bimo sendiri juga saat itu kan dan by the way itu sebulan ya? Maksudnya 3 hari lu udah sembuh, tapi lu malah tetap harus ngejalanin karantina itu selama sebulan gitu di Wisma Atlet? Iya karena, dibilangnya kan di sana, masih positif kan. Mmm, Jadi 2 minggu aku di mana tuh namanya, Minto Harjo, mhm, terus kan tes lagi kan. mhm. Dan pada saat itu kalian sadar sih kalau ngetes, Covid itu kayak sebulan baru keluar hasilnya. Yang dulu tuh Iya zaman itu? kan, Iya, iya 7 sampai hampir lama iya, sebulan lah, 2 minggu lah iya, itu aku dipindahin akhirnya karena mereka pikir masih positif dipindahin ke Wisma Atlet. Ternyata mmm, pas sampai Wisma Atlet aku tuh udah dibilangin, ini udah udah negatif, mmm, tapi harus karantina dulu, which mmm. is aku karantina sama orang-orang yang masih Covid. Sistemnya emang Iya, agak heeh. aneh sih, heeh. Dan tapi di situ aku kayak ngerasa, wow, aku bukan, apa ya, kayak aku ngerasa aku bener-bener dijaga sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita mikir kayak, "Ya ampun, aku udah sembuh nih, tapi aku di sekeliling aku sakit," gitu. Gimana Iya, ya? Nanti kalau aku sakit lagi dengan pastinya. ya overthinking-nya sampai akhirnya kayak, "Oh enggak, kalau misalkan emang aku sehat di sini mungkin Tuhan ngasih sesuatu yang lain bakal ngejaga aku dan ya mungkin ada hikmahnya aku ada di sini bisa bantu-bantu orang di sekeliling aku." What was the situation di Wisma Atlet itu? Seperti apa sih? Ramai banget sih, karena itu kan lift-nya juga belum aktif semuanya kan. Mmm, Dan, kalau yang setahu aku pada saat itu Wisma Atlet adalah tempat untuk karantina buat orang yang bisa mandiri, ngelakuin oke, apa-apa sendiri. Tapi di sana banyak juga orang-orang kayak lansia mmm, yang harus naik turun tangga sendiri, bawa barang-barang sendiri. gila. Iya kan? Dan kalau misalkan kita harus, nggak punya rasa empati sama sesama gitu, ya akan dicuekin aja, Pastinya, ya apalagi kan? wah ini Covid nih, gue Iya, jauhin deh. heeh, dan kita nggak bisa bergantung sama para medis karena mereka Mmm, juga capek 24 hours mereka kerja gitu kan, gila, kayak mmm, mau nggak mau ya aku di situ ngelihat kayak, oh ini kayak kita harus saling tolong menolong sih dalam situasi kondisi seperti ini, kita nggak bisa kalau misalkan cuek satu sama lain gitu, yang ada mmm, ya makin korban makin nambah gitu. Ya mau mmm, nggak mau pada saat itu walaupun aku ngerasa di situ aku udah sehat, aku naik turun tangga kalau nggak salah lumayan loh buat untuk ngebantuin iya, lansia? heeh, aku mikir kayak, "Oh ini lansianya pun juga bakalan capek kalau misalkan barang-barangnya harus ngangkat sendiri dan segala macamnya." Aku pikir kayak, "Ah ya sudah nggak apa-apa." Wow, Mungkin aku ditempatkan di situ untuk emang ya, membantu orang yang memang membutuhkan bantuan pada saat itu dan banyak juga bukan cuman aku di situ yang ngebantu orang-orang. ya, Iya. b mmm,
akhirnya jadi membangun hubungan kayak pertemanan, persahabatan Iya, sendiri gak di situ? banget. Karena ini sebelum di Wisma Atlet aku kan di Minto Harjo itu, dan Betul. itu tempatnya lebih kecil lagi. Ah, Rumah sakit yang ditunjuk sama Pak Jokowi pada saat itu, dan masih kayak udah lama banget nggak ditempatin. Jadi pada saat aku datang itu bener-bener kotor hmm, banget. Jadi kayak, karena masih baru ya, mereka kayak masih ya, bingung gitu, sampai akhirnya sedikit demi sedikit mereka memperbaiki jadi lebih baik, bahkan ya, sampai pada saat itu tuh oksigen aja tuh kurang, dan tim wow, kesehatan juga kurang kan pada saat itu. Jadi sempat ada momen di ruangan itu kan aku berenam, di bangsal itu berenam, ada nenek-nenek, oma-oma gitulah datang. Mungkin dia shock juga karena, oh ternyata saya Covid, aduh hmm, saya keluarga sendirian, shock dan segala macam, perlu oksigen dan segala macam, udah sampai pingsan-pingsan. Tapi kan dokter nggak setiap saat datang lalu lalang gitu. Jadi kita berlima pada saat itu harus bantu gotong oma, eee, ke kasurnya, cara ambil pasangin oksigen, walaupun kita semua nggak ada yang tahu gimana cara pasang oksigen. gila, Yang satu mencetin bel, ya, gimana caranya dokter dokter datang, datang ke sini gitu segala macam. Ya udah, kita ngerasa kayak, oh ternyata nih itu yang bonding namanya banget ya, bisa bonding, kemanusiaannya tuh benar-benar ada gitu satu sama lain. Dan aku masih kayak sempet sampai detik ini aku masih ngobrol sama si oma. Iya, jadi praise God dan ternyata omanya si ya, oma ini yang di Minto Harjo dipindahin ke Wisma Atlet itu mhm, barengan sama aku. oke, Dan puji Tuhannya banget ya, omanya itu bisa sekamar sama aku, jadi aku masih bisa ngurusin dia. Kalau enggak ada ya, yang bisa ngurusin, kayak bener-bener ya, ya udah tua pada saat itu, kayak udah 75 hampir 80, iya 75 tahun. ya, 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 Kayak ya. wow, Ada peristiwa-peristiwa yang nggak pernah bisa lu lupain nggak di zaman Wisma Atlet itu sendiri gitu? mmm, ada sih momen dimana gua khawatir banget nggak akan ketemu sama Bimo lagi. Uff, wow, Jadi kan kita kan pada saat itu nggak pernah tahu ya, Covid itu bakalan sembuh atau enggak, obatnya apa, kita nggak pernah tahu. Jadi di situ, kalau aku ngerasanya bukan rasa sakitnya yang besar, tapi fear-nya yang lebih besar daripada rasa sakit yang aku rasain. betul, Karena secara kasat mata atau misalkan yang aku rasa tuh nggak sakit, bahkan kayak orang demam kan badannya masih sakit-sakit, ini sama sekali enggak. nggak sakit, Tapi ini tuh fear-nya gede banget. betul, Karena aku harus pisah sama Bimo, mmm, terus cuman bisa komunikasi by phone ya, gitu. Dalam keadaan seperti ini aku kayak khawatir juga, Bimo siapa yang ngurusin, makannya mmm, gimana, terus mmm, keluarga aku gimana, ya, segala macam. Jadi kayak campur aduk sampai akhirnya kayak, ini ya Tuhan, ini aku tuh bakal bisa keluar gak ya dari masa-masa kayak gini? Covid tuh bakalan selesai nggak sih? Aku tuh bakal bisa balik ke tempat orang yang aku sayang lagi nggak sih, ke pelukan mereka? Di situ tuh kayak, wah itu dilemanya tuh kayak, wow, itu gede banget sampai setiap bisa dibilang aku sama Bimo tuh bisa kayak nangis gitu, kayak, "Aduh kita bakalan ketemu lagi apa enggak ya?" gila, Dan hal yang paling sedih yang aku, ingat pada saat itu, aku punya sepupu kan namanya, Tegar. Aku bilang, "Gar, boleh nggak tolongin bikin kompilasi video-video yang aku pernah kerja bareng sama, dia, buat bikin aku sama Bimo." Kan dulu aku punya vlog kan, jadi bisa ya, jadiin satu, karena aku mau ngasih ucapan selamat ulang tahun buat Bimo karena aku masih ada di rumah sakit. mmm, Jadi, aku bikinin video itu, terus aku bilang sama Bimo, happy birthday lewat mmm, video itu, yakin kalau misalnya aku bisa balik lagi, balik sama kamu, yang ya, sebenarnya aku to nggak be yakin honest juga, nggak ngerti banget gitu bisa mmm, apa enggak. Dan ternyata miracle happen gitu kan. Aku akhirnya, dengan kuasa Tuhan aku bisa disembuhkan dan mmm, bisa balik lagi dijemput Bimo pulang ke come on, rumah gitu. ya, wow, karena itu serba uncertain Yap, ya, di awal-awal itu masih ingat gak sih Maret 2020 atau aku masuk rumah sakit itu Maret, bener ya Maret tanggal ya? 5. 5 Maret 2020 gokil. Itu bener-bener, yang kita tahu bahwa di Indonesia ada kasus Covid
itu mungkin awal Maret. Dan habis itu tiba-tiba Pak Jokowi juga udah ngasih tahu ada 2 orang yang kena COVID. Dan setelah itu gak lama setelah itu ya Iya. Andrea tuh kayak bener-bener, kalau di luar Tom Hanks. Gue inget artis pertama yang kayaknya ngaku kalau misalnya dia kena COVID. Habis itu di Indonesia Andrea gitu. Kayaknya aku pikir belum ada beberapa deh yang masuk juga tapi mereka nggak karantina. Yang karantina tuh kebetulan aku. Ya. Jadi kayak ya sudah gitu. Dan jadi nge-vlog juga gitu di situ kan. Jadi kayak gue ngelihat kondisi di Wisma Atlet seperti apa dan lain-lain itu melalui Instagramnya Andrea Iya, juga. karena menurut aku pada saat itu kayak mungkin aku ngerasa kayak mungkin pada saat itu kalau aku nggak sharing keadaan rumah Banyak yang sakit, khawatir. ya akan khawatir dan mereka akan punya kayak stigma yang dia punya pikiran sendiri kayak, Betul. wah kalau di rumah sakit tuh menakutkan sekali bakalan gini. Nah aku nggak mau bikin mereka tuh takut dengan kondisi karena aku ngejalanin banget kayak fear yang besar itu kayak apa ya, nyiksa diri kita sendiri. Jadi aku berusaha sebisa aku kayak ngebagiin situasi memang keadaan di rumah sakitnya memang seperti ini. Jadi sebisa mungkin kalian yang di rumah menjaga kesehatan ya gak sih, kayak daripada lo di sini kan mendingan di rumah lebih enak kan. Dan semua orang kayak ngeliatin aku kayak ini ada apa ya, semua orang kenapa ngeliatin aku, terus iya mama lagi di rumah sakit. Hah kenapa? Wah itu aku pecah sih nangis kayak oh my god, kayak begitu menyakitkan gitu caranya. Aku kan kayak punya pergumulan sendiri kan kayak why itu kan gak sayang dong sama kita. Ya kan, sampai akhirnya aku di mana bisa menyalahkan Tuhan. Katanya kamu Tuhan, kamu hebat, kenapa ngasih cobaan seberat ini?